Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Indroyono Susilo, dan rekan-rekan media yang sudah hadir secara online. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak narasumber dan juga rekan-rekan media. Kami ucapkan selamat berpuasa juga. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada dan selamat atas penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade Indonesia Amerika Serikat yang baru saja dilaksanakan. Sebagai laporan Pak Menko dan Bapak narasumber Iya, Pak. di link kami perekonomian itu sudah ada menuju 200-an peserta atau rekan-rekan media dan beberapa stasiun televisi akan ada breaking news. Kami di Jakarta siap menerima penjelasan dan keterangan dari Bapak narasumber. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati teman-teman media elektronik, media TV, dan masyarakat Indonesia. Selamat juga telah hadir malam ini dalam bulan puasa. Dan saya didampingi oleh Bapak Rosan Roslani, Menteri Investasi, Bapak Teddy Indrawijaya dari Sekretaris Kabinet, Bapak Duta Besar Indroyono Susilo. Kemudian dalam kegiatan beberapa hari ini, mulai dari kemarin bersama Bapak Presiden menghadiri Indonesia US Business Summit yang juga diselenggarakan bersama Yusindo, Kadin, dan Apindo. Itu kemarin telah ditandatangani 11 Memorandum of Understanding, baik itu dari segi perdagangan yang merupakan turunan daripada agreement untuk reciprocal trade, untuk pembelian energi, pembelian agriculture, dan juga untuk pembelian lain yang nanti Pak Rosan akan menjelaskan. Itu nilainya sebesar 38,4 miliar. Juga ada sektor teknologi. Nah, di samping itu juga ada pengembangan critical mineral. Dalam hal ini adalah perpanjangan daripada Freeport McMoran dari 2041 sampai 2061. Kemudian ada pembelian jagung, pembelian cotton, kemudian terkait dengan shredded worn clothes, kemudian terkait dengan furniture, terkait dengan oil field recovery, kemudian juga ada hilirisasi dari pengembangan silika sampai silika iron untuk produksi semiconductor. Di samping itu juga ada juga kerjasama antar kawasan industri ataupun kawasan perdagangan dengan perusahaan Amerika. Nah, hari ini tadi pagi Bapak Presiden langsung menandatangani kerjasama Agreement of Reciprocal Trade yang diberi judul Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance, dan ditandatangani secara bersama baik oleh Bapak Presiden Prabowo maupun Presiden Donald Trump. Dan dalam pertemuan bilateral antara kedua pemimpin itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace tadi pagi. Dan dokumen terkait dengan Agreement on Reciprocal Trade ini lampirannya itu tadi juga dilanjutkan bersama di kantor daripada USTR, Ambasador Jamieson Greer. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan ini salah satu daripada perjanjian yang membentuk Council of Trade and Investment, sehingga ini menjadi forum ekonomi kedua negara. Dan ini hasil daripada Agreement of Reciprocal Trade, sehingga seluruh persoalan investasi dan persoalan perdagangan antara Indonesia dan Amerika nanti akan dibahas dulu di dalam Council of Trade
apabila terjadi kenaikan yang di luar terlalu tinggi atau hal yang dianggap bisa mengganggu neraca daripada kedua negara. Tujuan dan visi perjanjian adalah untuk mewujudkan kemakmuran ekonomi bersama, rantai pasok yang kuat, dan menghormati kedaulatan dari masing-masing negara. Jadi saya garis bawahi, menghormati kedaulatan dari masing-masing negara itu menjadi bagian daripada perjanjian yang ditandatangani. Sejak diumumkan oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025 yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengirimkan 4 surat untuk proses negosiasi tarif di bulan April, Juni, Juli, dan Agustus 2025, dan juga 90% daripada dokumentasi yang dikirim oleh Indonesia dipenuhi oleh Amerika. Jadi usulan Indonesia dipenuhi oleh Amerika yang tertuang dalam Agreement on Reciprocal Tariff. Dan dalam periode tersebut Indonesia mengunjungi Washington DC 4 kali, kemudian 7 kali putaran perundingan, dan lebih dari 9 kali pembahasan in person maupun virtual dengan USTR atau Duta Besar Jameson Greer. Di dalam proses sebetulnya juga kita berbicara dengan Commerce ataupun Commerce Secretary dan Treasury Amerika. Namun Indonesia ini perjanjiannya memang kita dengan USTR, dengan Ambassador Jameson Greer. Kemudian AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia, itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu, dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain. Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang yang tarifnya adalah 0%. Dan khusus untuk produk tekstil dan aparel Indonesia, Amerika juga akan memberikan tarif 0% dengan mekanisme tarif rate quota atau TRQ. Dan tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia. Indonesia juga komitmen untuk memberikan fasilitas untuk produk Amerika dengan tarif 0, karena utamanya Indonesia mengimpor produk pertanian, wheat, kemudian juga soybean, sehingga masyarakat Indonesia membayar 0% untuk barang yang diproduksi dari soybean ataupun wheat, dalam hal ini noodle ataupun dalam bentuk tahu dan tempe. Jadi masyarakat kita tidak dikenakan beban tambahan biaya untuk bahan baku yang kita import dari Amerika Serikat. Kemudian dia sesuai dengan posisi di dalam forum WTO, kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk transaksi ekonomi elektronik, dan ini juga kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja. Dan ini yang mendorong nanti untuk adanya moratorium dalam forum ministerial conference di WTO. Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan juga merecognize bahwa Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia.
Indonesia juga akan menerapkan strategic trade management, terutama untuk perdagangan agar perdagangan aman dan tidak digunakan untuk fungsi-fungsi di luar fungsi yang diperlukan untuk perdamaian. Kemudian juga Indonesia akan memberikan kemudahan untuk perizinan import dan juga standarisasi barang baik itu industri maupun pertanian asal Amerika. Nah, Indonesia juga komitmen untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif dan juga memberikan kepastian terutama di sektor ICT, kesehatan, dan farmasi. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik itu di Indonesia dengan konsultasi dengan DPR maupun di Amerika dengan proses internalnya. Dan juga di dalam perjanjian ini juga diatur bahwa kedua belah pihak dapat mengubah perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis, dan juga ada ruang untuk perbedaan tarif, apakah itu lebih rendah dengan tadi dibahas di dalam Council of Board yang akan dibentuk. Dan selanjutnya tentu kami dari pemerintah akan segera menyampaikan kepada DPR RI terkait dengan undang-undang ini, dan juga dalam perjanjian ini tujuannya juga untuk mencapai Indonesia Emas, sehingga perjanjian ini juga disebut sebagai New Golden Age bagi Indonesia maupun Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kami mohon Pak Menteri Investasi untuk menambahkan. Terima kasih Pak Menko. Pada teman-teman media yang terhormat, ya memang pada kesempatan ini dari kesepakatan antara agreement reciprocal tarif ini ada beberapa kegiatan yang memang menyangkut di Kementerian Investasi maupun di Danantara, karena ada beberapa kesepakatan, di antaranya adalah rencana pembelian 50 pesawat oleh Boeing yang nantinya kita akan bicarakan dengan Boeing, walaupun sebenarnya sudah ada pembicaraan awal dengan pihak Boeing, dan ini akan kita lanjutkan. Dan juga ada kesepakatan untuk melakukan import gas dan crude oil nilainya 15 miliar dolar per tahunnya, dan juga adanya rencana untuk lebih meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, terutama di dalam hal ini di bidang investasi. Dan kita juga sudah memulai pembicaraan adanya beberapa kemungkinan investasi on the pipeline yang menyangkut di beberapa bidang, baik itu di bidang oil and gas maupun di bidang-bidang lainnya. Nah, mungkin itu yang menyangkut dua hal yang memang implementasinya berada di dalam Danantara, ruang lingkup Danantara sebetulnya. Mungkin itu dua hal itu Pak Menko ya. Terima kasih. Yang sudah terjawab. Terima kasih. Dari Pak Dubes, ada yang ingin ditambahkan? Silakan. Terima kasih Pak Menko, Bapak sekalian dari media. Tentunya tugas dari perwakilan Indonesia di Amerika Serikat adalah mengimplementasikan agreement on trade, kesepakatan trade ini yang sudah ditandatangani tadi pagi. Jadi implementasi ini tadi kami garis bawahi saja. Perwakilan kita misalnya KBRI di Washington DC sebagai pusatnya. Kemudian untuk tadi pengembangan pertambangan misalnya dengan Freeport itu Arizona, maka akan digalang dari Konsul Jenderal RI kita di Los Angeles. Kerjasama berkaitan dengan teknologi digital, itu ada Silicon Valley, antara lain itu di Washington State, di Seattle, akan dikelola dari Konsul Jenderal RI kita di San Francisco. Sedangkan kaitannya dengan tadi bahan pangan seperti kedelai dan juga gandum di wilayah daerah Midwest Amerika Serikat, itu akan dikoordinasikan di bawah Konsul Jenderal RI kita di Chicago.
Untuk kegiatan oil and gas tadi tentunya ini ada tugas dari konsulat jenderal kita di Houston. Sedangkan untuk konsul jenderal kita di New York itu nanti akan bertugas untuk menggalang kegiatan perdagangan, juga keuangan serta investasi. Saya kira itulah hal-hal kesiapan dari perwakilan RI kita di Amerika Serikat untuk mengimplementasikan agreement yang sudah ditandatangani tadi pagi. Terima kasih Pak Menko. Ya. Mungkin ada satu tambahan, memang kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MOU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami, sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan, nilainya itu $20 miliar, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya. Oleh sebab itu ini tentunya akan ditindaklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama. Terima kasih. Terima kasih, Jait. Saya juga ingin menambahkan bahwa perjanjian ART ini yang tadi ditandatangani oleh kedua pemimpin negara ini menunjukkan bahwa dekatnya hubungan antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Trump. Dan tadi dalam pembukaan acara BOP juga disebut hal yang mengapresiasi Pak Presiden Prabowo, sehingga dengan kedekatan kedua negara ini perjanjian ART menjadi satu level, dan juga perjanjian ART ini tidak murni ART trade tetapi juga investasi. Banyak negara juga yang perjanjian ini tidak ditandatangani oleh kepala negara tetapi di level menteri. Nah, jadi khusus mengenai Indonesia, apalagi hari ini kita ketahui jumlah kepala negara yang hadir juga banyak, tetapi yang diberikan kesempatan untuk berbicara mengenai agreement dan bilateral hanya Presiden Indonesia, Presiden Prabowo. Saya pikir ini menjadi catatan penting, dan tadi kami juga rapatnya dengan USTR jam 7 malam, jadi memang mereka menunggu sampai malam untuk kita bisa bersama-sama membicarakan dan menyelesaikan seluruh dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin yang ada di ruangan ini dulu sebelum nanti dari saya minta dari Pak Haryo. Silakan dari ruangan ini ada yang ingin bertanya. Pak, tadi kan Presiden Prabowo sama Trump ada pertemuan sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu apa ada negosiasi terakhir yang dibahas atau memang sudah rampung? Semuanya sudah rampung. Ada hal lain yang akan disiapkan, dan ini akan kita menunggu diumumkan oleh White House duluan. Kita sudah tahu apa, artinya tambahan dari yang tadi sudah saya sebutkan. Artinya nanti ada kejutan yang diumumkan dari White House? Iya, jadi ada tambahan sektor. Ya. Pak, soal pengecualian tadi untuk tekstil, TRQ. Sudah di dalam dokumen sudah ada, tinggal nanti volumenya itu nanti secara teknis. Tetapi di dalam MOU kemarin sudah ada pembelian cotton yang juga nanti akan memberikan ekspor. Dan selama ini ekspornya sekitar 4 miliar US dollar. Dengan besaran tarif yang sudah disepakati gitu ya Pak? Ya, artinya yang sekarang berjalan, dan nanti ini akan nol untuk tekstil dan garment ya, apparel itu garment ya. Masih ada lagi di ruangan ini? Can I ask a question in English? Yes, you can. Okay. Because I wanted to ask about yeah. the transshipment provision. Is there any mechanism that the U.S. I wanted to understand like how the U.S. and Indonesia would work together to make sure that the third country, for example, Chinese goods are not
Yeah. And if you could also elaborate a little bit on the critical minerals aspect. This is very clear that Where are you coming from? I'm with the South China Morning Post. Sorry. South China Morning Post, Hong Kong. Yes, sir. Okay. And just wanted to ask, like, there's a project Vault that US is investing in, and if Indonesia is also, like, how would you invest in Indonesian projects that are US Indonesian projects in critical minerals, where you have to keep it completely Chinese capital free? How are you Yeah. trying to ensure that China? Yeah, first of all, the IRT is agreement between Indonesia and USA. So it's not involving third country. And the second, Indonesia is an archipelago with 17,000 islands, and we don't use a transshipment as our business. Our business is creating investment to create jobs. So I think that's clear with the US side. Selanjutnya kami persilakan Pak Haryo dari Jakarta. Baik, terima kasih Pak Menko. Bapak Jakarta, Nah, kami mohon sudah izin dari merangkum Jakarta, beberapa kami pertanyaan sudah yang merangkum kebanyakan beberapa juga sama dan pertanyaan sifatnya penegasan. kebanyakan juga Namun kami sama pilihkan dan ada sifatnya penegasan. mungkin 3 Namun pertanyaan kami Pak Menko pilihkan ada dari mungkin 3 BTV, pertanyaan, Pak Adin Menko, Anugrah. dari BTV, Pertanyaannya Adin Anugrah. disebutkan Pertanyaannya, Amerika Serikat mendapat akses penuh ke disebutkan pasar Indonesia. Amerika Serikat mendapat akses penuh ke pasar Pertanyaannya adalah Indonesia. bagaimana perlindungan bagi Pertanyaannya industri adalah dalam bagaimana negeri dengan perlindungan keputusan bagi tersebut. industri dalam negeri Kemudian, dengan keputusan tersebut. Yang kedua, Kemudian, dari Akmal, juga dari BTV. Trump sempat mengancam tarif tambahan 10% bagi negara anggota BRICS. Apakah isu ini sempat menjadi pembahasan? Kemudian izin yang ketiga, Pak Menko, dari Dian Republika. Apakah sertifikasi halal dan QRIS sempat menjadi pembahasan juga dalam negosiasi ART? Demikian Pak Menko, terima kasih. Ya, jadi yang pertama terkait dengan mekanisme, karena kita membentuk Board of Council. Jadi kalau ada lonjakan import dari kedua negara yang dianggap tidak normal atau dengan harga yang tidak umum, nah itu tentu berlaku regulasi seperti di WTO, dumping dan yang lain. Namun sebelumnya dibawa dulu ke Board of Council. Jadi kita sudah punya mekanisme dengan Amerika, sehingga tentunya akses pasar bagi barang Amerika, demikian pula akses pasar untuk barang Indonesia yang melonjak ekspornya ke Amerika. Jadi sudah ada mekanisme. Kemudian yang terkait dengan BRICS, saya pikir ini sudah lewat lama ya, jadi ini sudah tidak dibahas lagi yang terkait dengan tambahan ini, sehingga kita tidak pernah membahas terkait dengan BRICS. Kemudian yang berikutnya terkait dengan payment system, itu yang paling penting kita bahas terkait dengan sistem debitnya yang quote unquote interoperability dan international standard, dan itu Indonesia sudah melakukan itu karena kita juga sudah digunakan di hampir 5 negara ASEAN, kemudian juga Jepang, dan kita sedang bicara dengan dengan Arab Saudi maupun UAE. Jadi tidak ada isu seperti itu yang dibahas lagi. Ada lagi? baik Pak Men. Jika diperbolehkan satu lagi Pak Menko, karena cukup. Kami rangkum dari Maulana Investor Trust, Reza, Nikkei. Kurang lebih mohon konfirmasi apakah masuknya Indonesia di Board of Peace menjadi bagian dari kesepakatan proses agreement reciprocal trade ini. Demikian Pak Menko. Saya jawab, press release ini untuk membicarakan agreement on reciprocal trade, dan terkait dengan Board of Peace nanti akan diatur dalam sesi tersendiri dengan Pak Menteri Luar Negeri. Silakan. Baik. Demikian Pak Menko. Oke, terima kasih. Ya, dari sini. Mineral kritis kita sudah sebutkan bahwa itu adalah terkait dengan industrial mineral, artinya ada secondary process, dan Indonesia terbuka untuk kerjasama investasi maupun teknologi
baik critical mineral maupun rare earth. Di samping itu juga kita membuka kerjasama untuk pengembangan small modular reaktor nuklir yang saat sekarang kita sudah PLN dan juga Amerika sudah ada kerjasama Memorandum of Understanding dan studi visibilitas study oleh dengan NuScale. Ya. Mungkin buat Pak Rosan, mungkin Pak terakhir Pak, kemarin yang kerjasama terkait pakaian yang kemarin terutama dengan Pan Brother itu loh Pak, yang kemarin MOU dengan Pan Brother yang 11 itu pakaiannya itu pakaian daur ulang atau thrifting? Kalau Pan Brothers itu manufacturing, jadi manufacturing itu bukan thrifting. Manufacturing adalah memproses baik berbasis cotton ataupun polyester recycle. Bukan thrifting berarti ya? Tidak ada bicara thrifting. Ya. Pak Menko, at every world, can I ask you in English? Yes. Could you communicate how this agreement impacts everyday Indonesians? I think you mentioned about the 0% tariff on textiles impacting 4 million Indonesians. Right. Yeah, I think the impact of this agreement is first, we have zero import for raw materials for the essential food like tahu and tempe, as well as for noodle, which is widely consumed by Indonesian people. So there is no inflation because of this food that is produced by agriculture sector in the U.S. And second, with the opening of the textile and apparels to the U.S., we know that U.S. is a big market. Their market is almost 28 times of the Indonesian market. So access to the U.S. market is good. That Indonesia is planning to expand the textile industry from export around 4 billion to 40 billion in 10 years. So I think with this opening the market, I think it's necessary for Indonesian industry to do the expansion. So you see that as a win for the Indonesian people? We are not talking about win for everyone. So the philosophy of this agreement, it has to be win-win. The benefit for the Indonesian people as well as to the US people, because we would like to achieve the golden era for both countries, not one country, but both countries. Thank you. Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih Pak Seskap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dubes. Ya. Terima kasih teman-teman wartawan. Selamat malam. Ya. Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Ini mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik setelah perjuangan panjang di mana 90% usulan Indonesia diterima oleh Amerika dan akhirnya bisa meningkatkan perdagangan serta investasi di Indonesia dan juga ujung-ujungnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi target kita 8%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting.
bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.